Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan ingin mempresentasikan mengenai contoh perhitungan perakiraan dampak dan perakiraan dampak kumulatif. Langsung saja berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Habibah dari kelompok 6 akan mempresentasikan bagian A, yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk desa dihitung dengan jumlah penduduk perluasan daerah orang per kilometer persegi. Jadi jumlah angka penduduk dan luas daerah dapat dihitung dan didapatkan dari catatan di kantor desa atau kecamatan. Garis dasar untuk kepadatan penduduk hitung dengan rumus yaitu DTP kecil sama dengan P0 buka kurung 1 plus RTP buka kurung T per LTOT, yaitu DTP sama dengan keadaan penduduk tanpa proyek pada proyek TP. Kemudian P0 sama dengan jumlah penduduk pada waktu acuan T0. RTP yaitu sama dengan laju tahunan pertumbuhan penduduk tanpa proyek, sedangkan T yaitu periode waktu hitungan TP min T0 tahun. LTOT sama dengan luas total daerah atau kecamatan kilometer persegi. Yang kedua yaitu penurunan hasil pertanian. Hasil pertanian di daerah itu dapat dilihat dari catatan desa, kecamatan, atau dinas pertanian. Untuk jenis-jenis padi, jagung, kedelai, kelapa, dan lain-lain, sering catatan hanya memuat ton atau hektar. Misalnya untuk padi, jagung, dan kedelai. Dalam hal ini, angka ton, hektar, atau tahun dapat dihitung dari catatan intensitas penanaman dan pola pengiliran tanaman. Dengan melakukan sisi harga nilai ton atau hektar per tahun dapat dihitung menjadi rupiah, hektar, atau tahun. Selanjutnya dari data luas lahan dapat dihitung produksi dalam rupiah per tahun. Rumusnya yaitu PRO N sigma J sama dengan yaitu J PRJ. Yang kedua yaitu PRTP sama dengan N sigma J sama dengan 1 TPJ PRTPJ. Yang ketiga yaitu PRDP N sigma J sama dengan 1 PRDPJ. L sama dengan luas lahan pertanian. Yang kedua yaitu PR yaitu produksi rupiah per hektar. Kemudian RTP luas lahan pertanian yang terkena proyek. Kemudian PRTP yaitu produksi dengan proyek pada waktu TI. Subskrip J sama dengan jenis tanaman. Selanjutnya yaitu contoh dari perhitungan perakiraan dampak penggusuran penduduk. Nah, di sini penggusuran penduduk tidak hanya berdampak pada penduduk yang berada di dalam proyek, melainkan juga penduduk yang berada di luar proyek. Nah, di sini rumusnya orang yang tergusur yaitu Y sama dengan PF plus PE, di mana Y adalah orang yang tergusur, PF orang yang berdampak di dalam proyek, dan PE yang berada di luar proyek. Di sini PF dan PE rumusnya sama, yaitu PO 1 plus R kuadrat T. Langsung saja ke contohnya. Nah, di sini ada contoh dari dampak penggusuran penduduk. Didapat data pada tahun 1985, penduduk yang berada di dalam proyek ada 200 kakak dengan 1000 jiwa, dan penduduk yang berada di luar proyek yaitu 150 kakak dengan 750 jiwa. Nah, pada tahun 1990 ini mengalami
laju pertumbuhan penduduk dari 2,5% menjadi 4,5% per tahun. Ini contohnya. Nah, jika ditanya orang yang terkena dampak, rumusnya seperti yang di atas, yaitu Y sama dengan PT plus PE. PT sama dengan PE ini rumusnya sama, yaitu PO 1 plus R kuadrat T, di mana PT yaitu penduduk di dalam proyek dan PE-nya penduduk yang berada di luar proyek. PO dimasukkan 1000, 1 plus 0,045 kuadratnya 5, 0,045 didapat dari pertumbuhan laju penduduk tadi 4,5% dan 5-nya kenaikan tahun dari 1985 menjadi 1990. Karena di sini kan yang ditanya 1990, sedangkan data yang didapat yaitu 1985. Jadi ini dimasukkan 5 tahun. PE yaitu penduduk yang berada di luar proyek, rumusnya sama. PO-nya dimasukkan 750, 1 plus 0,045, 5 sama, hasilnya 935 orang. Y tadi yang ditanya, PT plus PE jadi 1246 ditambah 935, hasilnya 2181 orang. Selanjutnya yaitu contoh dari perakiraan dampak kenaikan tekanan penduduk. Di sini tekanan penduduk disebabkan oleh lahan pertanian yang kurang mencukupi. Maka dari itu penduduk memilih untuk membuka lahan baru demi menambah pendapatannya. Selanjutnya yaitu contoh dari kenaikan tekanan penduduk. Di sini sudah diketahui di makalah tingkat hidup layak seseorang per tahun yaitu 100.000, rata-rata penghasilan bersih, luas pertanian proyek, kenaikan produksi, dan kenaikan biaya produksi serta tumpang tindih proyek dengan peta desa. Lalu ditanya hasil bersih produksi padi tahun 1995. Maka rumusnya PR 1985 1 plus R kuadrat T. PR 1985 ini diisi 350.000 didapat dari hasil bersih padi kali 1 plus 0,015 kenaikan biaya produksi pangkat 10, yaitu kenaikan tahun 85 ke 95 hasilnya 410.000 per hektar. Untuk Z lahan yang diperlukan hidup layak tanpa proyek, Z tanpa proyek. Untuk padi 2 kali tanam yaitu 100.000 per 2 kali 410.000 sama dengan 0,12 hektar per orang. 100.000 ini tingkat hidup layak seseorang. 2 kali 410 ini berasal dari hasil yang sudah didapat di awal tadi. Untuk padi plus jagung yaitu sama 100.000 per 410 hasil yang sebelumnya ditambah hasil bersih jagung atau rata-rata hasil bersih jagung 150. Untuk singkongnya 275 dan pekarangan 450. Hasilnya sudah ditemukan lalu dimasukkan ke rumus Z tanpa proyek. 400 atau luas lahan pertanian proyek tadi untuk padi dikali hasil Z yang awal ditambah 200 kali 0,18 ditambah 200 untuk singkong kali 0,36, 100 untuk luas lahan pekarangan kali 0,22, hasilnya 0,20 hektar per orang. Selanjutnya Z dengan proyek. Tadi yang awalnya 100.000 diganti 130.000 per orang tingkat layaknya, tingkat hidup wajar seseorang. Maka
130.000 per 2 kali 410 sama dengan 0,16 dan seterusnya. Maka langsung dimasukkan ke dalam rumus Z dengan proyek 0,16 kali 300. 300 ini didapat dari luas lahan dikurangi luas lahan padi dikurangi tumpang tindihnya yang sudah diketahui di makalah sama dengan 300 plus 0,24 dikali 175 sama caranya seperti ini, ditambah 0,47 kali 185 ditambah 90 kali 0,29 per 300 175 185 90 sama dengan 0,27 hektar per orang. Berdasarkan hasil wawancara para penduduk, diketahui nilai alfa, F, dan betanya. Di sini sudah dicantumkan di makalah apa itu alfa, F, dan beta. Tanpa proyek sudah diketahui dan dengan proyek sudah diketahui. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus tekanan penduduk dan kondisi proyek, di mana tekanan penduduk ini rumusnya sebagai berikut. Z 0,20 yaitu ini Z tanpa proyek dikali 1 min 20 alfanya, lalu kemudian dikali 0,90 untuk F nya dan dikali 760 ini jumlah penduduk 1 plus 0,025 tingkat laju pertumbuhan penduduk awal pangkat 10 ini kenaikan tahun per betanya 0,90 dikali luas proyek sama dengan 1,75. Untuk kondisi proyek ini dengan proyek Z-nya 0,27 dikali 1 min 0,60 dikali F-nya 0,60 kali jumlah penduduk 1 plus 0,045 yaitu laju pertumbuhan penduduk akhir pangkat 10 sama 0,40 untuk betanya 900 luas lahan proyek dikurangi 150 yaitu tumpang tindihnya, maka hasilnya 2,58. Jadi dampak proyek terhadap tekanan penduduk rumusnya TPDP dikurangi TPTP 2,58 dikurangi 1,75 hasilnya 0,83. Saya Imelda Salsabila Ningrum akan menyampaikan materi tentang contoh perhitungan perakiraan kerusakan hutan. Dari pola migrasi yang ada dapat diperkirakan berapa persen kenaikan tekanan penduduk dapat mengakibatkan kenaikan kerusakan hutan dan kenaikan laju urbanisasi. Jika berturut-turut tanpa proyek ataupun dengan proyek A sekian persen dan B sekian persen, tekanan penduduk berakibat terjadinya penebangan hutan untuk perluasan lahan pertanian. Untuk mencari berapa besar dampak dari kerusakan hutan, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Kita harus mencari YTP terlebih dahulu, kemudian YDP, dan selanjutnya besar dampak dari kerusakan hutan itu sendiri. Kita cari YTP-nya terlebih dahulu. Diketahui tekanan penduduk tanpa proyek 1,75 dikurangi 1 dikali A 0,50 dikali luas total lahan 900 hektar sama dengan 338 hektar. Sedangkan YDP tekanan penduduk dengan proyek diketahui 2,58 dikurangi 1 dikali B 0,60 dikali luas total lahan dikurangi luas total lahan yang terkena proyek yaitu 750 hektar sama dengan 711 hektar. Besar dampak dari kerusakan hutan yaitu YDP dikurangi YTP.
711 dikurangi 338 hektar sama dengan 373 hektar. Materi selanjutnya yaitu contoh perhitungan perakiraan kenaikan air larian. Parameter air larian sangat mudah untuk digunakan sebagai indikator dalam penentuan perubahan kualitas lingkungan di waktu yang akan mendatang. Untuk perhitungan besarnya air larian dapat menggunakan rumus Q sama dengan CIA meter kubik per hari hujan. Untuk mencari besar debit air larian, kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Diketahui koefisien air larian pertanian CP yaitu 0,25, sedangkan CH koefisien air larian hutan yaitu 0,05. CP dikurangi CH dikali I intensitas hujan dan Y luas hutan yang berubah menjadi lahan pertanian. Untuk I harus kita ubah menjadi meter terlebih dahulu, sedangkan untuk Y harus kita ubah menjadi meter persegi terlebih dahulu. Kita dapat memperhitungkannya dengan menggunakan metode seperti ini atau secara langsung seperti ini. CP 0,25 dikurangi CH 0,05 dikali I 0,005 meter dikali Y 3.730.000 meter persegi sama dengan 3.730 meter kubik per hari hujan. Selanjutnya adalah kenaikan laju erosi. Laju erosi dapat diperkirakan dari persamaan Universal Sales Equation, yakni dengan E sama dengan RKLSCP, di mana keterangannya sebagai berikut. Lalu besarnya R, L, dan S dapat dihitung dengan rumus R sama dengan 0,41 kali H pangkat 1,09, dengan H sama dengan curah hujan, L sama dengan akar LO per 22 dan panjang LO sama dengan panjang lereng, S sama dengan S per 9 pangkat 1,4, dengan S sama dengan kemiringan lereng dengan dinyatakan persen. Perubahan sebidang hutan menjadi lahan pertanian tanpa sengkedan, yaitu cara yang biasanya dilakukan oleh petani penyerobot hutan, tidak menyebabkan perubahan dalam faktor R, K, L, dan S. Karena itu dampak kerusakan hutan terhadap erosi dapat dihitung dari C dan P, yang masing-masing dapat diperkirakan dari faktor CP. Dengan demikian, dampak tersebut ialah delta E sama dengan F kali R KLS delta CP. Berikut ialah contoh perhitungan besar dampak, yakni kerusakan hutan ialah 373 hektar yang akan ditanami oleh petani dengan tanaman campuran atau tanah kering. Menurut daftar nilai CP, untuk hutan ialah 0,01 dan untuk tanaman campuran ialah 0,43. Curah hujan tahunan pada stasiun meteorologi terdekat ialah 2000 mm. Nilai R dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jenis tanah hutan yang diperkirakan akan dibuka oleh petani didominasi oleh tanah latosol merah yang mempunyai nilai K sama dengan 0,12. Kemiringan lerengnya adalah rata-rata 2% dan panjang lereng rata-rata 25 meter. Dan penghitungannya adalah sebagai berikut. Dampak kerusakan hutan terhadap laju erosi adalah sebagai berikut. Karena dampak luas hutan yang diubah menjadi lahan pertanian adalah 373 hektar, dampak total terhadap erosi adalah sebagai berikut. Selanjutnya yakni erosigen. Erosigen diartikan sebagai punahnya jenis hewan dan tumbuhan. Jumlah jenis hewan dan tumbuhan dalam hutan mempunyai hubungan dengan luas hutan menurut persamaan S sama dengan CA pangkat Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Zaikatul Muna. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan arus urbanisasi dan produksi kenaikan limbah. Apa sih arus urbanisasi itu? Di sini saya akan menjelaskan tentang arus urbanisasi. Dari perkiraan tekanan penduduk yang mengakibatkan kerusakan hutan, bagian tekanan penduduk yang mendorong urbanisasi ialah
100 min A. A itu persen dampak tekanan penduduk. Karena itu jumlah orang yang melakukan urbanisasi dapat diperkirakan dengan rumus. Yang pertama, mencari XTP. XTP itu jumlah penduduk tanpa proyek sama dengan 1 dikurangi 1 per tekanan penduduk tanpa proyek dalam kurung 100 min A dikali FTP. F itu fraksi petani di dalam populasi tanpa proyek dikali PTP. P itu jumlah penduduk pada waktu tekanan tanpa proyek. Yang selanjutnya menggunakan rumus XDP. XDP itu jumlah penduduk dengan proyek sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 per tekanan penduduk dengan proyek dikali 100 min B. B itu idem dengan proyek dikali FTP. FTP fraksi petani di dalam populasi tanpa proyek dikali PTP jumlah penduduk pada waktu tekanan tanpa proyek. Subskrip TP dan DP berturut-turut menunjukkan tanpa proyek dan dengan proyek. Dampak proyek terhadap arus urbanisasi ialah menggunakan rumus delta X sama dengan XDP dikurangi XTP. Menggunakan contoh perhitungan. A. Besaran dampak. Tekanan penduduk merupakan pula gaya yang mendorong penduduk keluar dari desanya untuk mencari nafkah di tempat lain, sehingga jumlah petani yang tinggal menjadi 1 per TP jumlah semula dan yang bermigrasi dalam kurung 1 min 1 per TP jumlah petani. Karena tanpa proyek 50% tekanan penduduk di desa itu bekerja untuk mendorong petani memperluas lahan garapannya. Hanya 50% yang mendorong petani untuk bermigrasi. Dengan demikian, petani yang bermigrasi adalah menggunakan perhitungan arus urbanisasi. Contoh perhitungannya, yang pertama menggunakan rumus tadi jumlah penduduk tanpa proyek dan yang kedua menggunakan rumus jumlah penduduk dengan proyek. Yang pertama mencari jumlah penduduk tanpa proyek sama dengan 1 dikurangi 1 per tekanan penduduk tanpa proyek sebesar 0,5 100 min A sebesar 1,75 dikali FTP-nya sebesar 0,90, PTP-nya sebesar 9.831. Jadi jumlahnya sekitar 1.239 orang. Selanjutnya mencari jumlah penduduk dengan proyek sama dengan dalam kurung 1 dikurangi 1 per tekanan penduduk dengan proyek sebesar 0,4, 100 min B sebesar 2,85 dikali FTP-nya sebesar 0,60, X dikali PTP-nya sebesar 11.927. Jadi jumlahnya 215 orang. Dampak proyek terhadap urbanisasi ialah menggunakan rumus delta X sama dengan XDP dikurangi XTP. XDP dikurangi XTP sama dengan 215 dikurangi 1.239 orang sama dengan min 1.024 orang. Jadi, terdapat penurunan arus urbanisasi sebesar 1.024 orang. Sifat dampak ini dampak bersifat regional atau terbalik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kenaikan produksi limbah. Jika produksi limbah padat adalah B kilogram orang per hari, dampak arus urbanisasi terhadap produksi limbah di kota ialah Z sama dengan delta X dikali B kilogram per orang per hari. Contoh perhitungan A. Besaran dampak. Berdasarkan metode penelitian cepat WHO tentang sumber pemasaran produksi sampah padat di daerah penghasilan rendah di Asia Tenggara ialah sebesar 0,4 kg per orang per hari. Karena penurunan jumlah orang yang bermigrasi ke kota ialah 1.024 orang, dampak terhadap sampah ialah Z sama dengan delta X dikali B kilogram per orang per hari. Untuk mencari perhitungan kenaikan produksi limbah, kita menggunakan contoh perhitungan yang tadi Z sama dengan delta X dikali B kilogram per orang per hari. Z sama dengan 1.024 orang dikali B-nya sebesar 0,4 kg per orang per hari. Jadi jumlahnya sebesar 410 kg per hari. Dampak penurunan produksi sampah sebanyak 410 kg per hari. Jadi sifat dampak ini dampak bersifat lokal atau terbalik. Yang ke-11 yaitu kenaikan air larian karena konstruksi. Air larian atau surface runoff
adalah bagian dari curah hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju ke sungai, danau, dan lautan. Air larian berlangsung ketika jumlah curah hujan melampaui laju infiltrasi air ke dalam tanah. Setelah laju infiltrasi terpenuhi, air mulai mengisi cekungan-cekungan pada permukaan tanah, kemudian mengalir di atas permukaan tanah dengan bebas. Kecepatan dan laju aliran permukaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu A. Curah hujan, B. Temperatur, C. Tanah, D. Luas daerah aliran, E. Tanaman atau tumbuhan penutup tanah, F. Sistem pengelolaan tanah. Selanjutnya, nomor 12 yaitu pencemaran air. A. Penyebab dan akibat dari pencemaran air. Salah satu penyebab pencemaran air adalah aktivitas manusia yang menciptakan limbah atau sampah pemukiman atau limbah rumah tangga. Penyebab lainnya juga berasal dari limbah industri. Industri membuang berbagai limbah polutan ke dalam air, antara lain yaitu logam, toksin, minyak, dan padatan. Akibat dari pencemaran air. Pencemaran air mengakibatkan 1. Kekurangan sumber daya air, 2. Menjadi sumber penyakit, 3. Terganggunya lingkungan hidup, ekosistem, dan keanekaragaman hayati. B. Yaitu usaha mengatasi pencemaran air. Banyak tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah atau limbah cair ke sungai, danau, laut, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak menggunakan sungai atau danau untuk tempat mencuci. Yang ketiga, tidak minum air dari air sungai, danau, atau sumur tanpa dimasak dahulu. Nah, selanjutnya yaitu perakiraan dampak kumulatif. Di sini metode perakiraan dampak kumulatif masih belum dapat dikatakan berkembang karena minimnya suatu pengetahuan mengenai mekanisme terjadinya dampak kumulatif tersebut. Selain itu, kesulitan utamanya yaitu luasnya ruang dan panjangnya waktu. Contohnya penelitian dampak kumulatif di sini yaitu hujan asam terhadap vegetasi mencakup daerah yang amat luas. Penelitian ini dianggap memiliki kontroversi pendapat walaupun dilakukan dengan alat dan metode yang canggih. Nah, dampak kumulatif ini juga dilakukan sebuah penelitian terhadap atmosfer, misalnya pembakaran batu bara. Dalam penelitian atmosfer tersebut, Clark menyimpulkan bahwa metodologi analisis dampak kumulatif ini dapat tumbuh apabila memiliki cukup suatu pengetahuan tentang penyebabnya. Dengan adanya metodologi perakiraan dampak yang belum bisa diandalkan, maka suatu penelitian dilakukan dengan metode informal. Apabila memungkinkan suatu penelitian menggunakan metode formal, maka harus memiliki cukup pengetahuannya.